Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Nah, di rekomendasi ke-7 kali ini kita akan merekomendasikan mobil yang cukup miring, teman-teman. Nah, mobil ini tuh berkisaran di angka 30 jutaan dengan tampilan yang cukup bagus dengan interior yang juga cukup nyaman, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mempunyai dana terbatas, kalian patut untuk melirik beberapa list yang kita rekomendasikan kali ini. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, silahkan subscribe, like, share, dan komen juga, teman-teman. Ya, di urutan pertama ini ada Peugeot 406 tahun 97 ya. Nah, jadi mobil ini tuh dirilis pada tahun 97 hingga 99 setelah menggantikan Peugeot 405. Jadi generasi sebelumnya, dan mobil ini tuh kalau dilihat dari luarnya itu memang terlihat sangat mewah dan juga elegan, teman-teman. Lalu untuk kenyamanannya, mobil ini juga tidak usah diragukan lagi karena Eropa ya. Lalu untuk fiturnya juga sudah cukup lengkap pada waktu itu, mengingat mobil ini adalah mobil Eropa, jadi sudah sangat lengkap pada zamannya. Dan untuk fiturnya itu ada AC, audio, electric mirror, central lock, power window, power steering, dan indikator sistem rear wipernya juga. Dan untuk spesifikasinya, mobil ini tuh bertipe mesin PSA seri XU10J4R 2000 cc 4 silinder segaris 16 valve DOHC ya. Mobil ini bisa mencapai power maksimal itu di 135 Nm pada 5500 rpm dan torsi maksimal itu 187 di 4200 rpm. Mobil ini udah injeksi, dan untuk konsumsi BBM-nya itu bisa 10 hingga 12 dalam kota dan 13 hingga 14 untuk keluar kotanya, teman. Jadi cukup irit. Lalu kelebihannya, mobil ini tuh akselerasinya tinggi, kenyamanan pada mobil ini cukup pol, harganya terjangkau, fitur lumayan lengkap, dan BBM tentunya sangat irit. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini mempunyai perawatan yang agak sulit mencari unit masih original, itu agak sulit, dan blok mesinnya dari aluminium, teman-teman. Itu yang disayangkan, dan mobil ini tuh menginjakan harga di 30 jutaan untuk saat ini dengan pajak 1,8 jutaan. Oke, next ini yang kedua ada Mazda 323 Interplay tahun 96, teman-teman. Nah, mobil ini adalah salah satu mobil sedan yang diproduksi pada tahun 90-an, dan mobil ini tuh banyak sekali kita jumpai di wilayah Indonesia pada tahun 92-an, teman-teman. Dimana pada tahun tersebut Mazda itu mempunyai nama yang sangat melejit ya dibandingkan dengan para kompetitornya pada saat itu. Nah, Mazda Interplay ini sendiri diproduksi dipasarkan di Indonesia itu tepatnya pada tahun 89 sampai dengan tahun 92-an dengan spesifikasi yang bisa diadu dengan para pesaingnya, teman-teman. Dan untuk fitur standarnya ini ada AC, audio, power steering, central lock, indikator sistem juga, dan rear wipernya. Ini udah ada heaternya juga ya. Lalu untuk spesifikasi mesinnya ini bertipe 323 ya, berkode mesin B6 SOHC 1600 cc injeksi, teman-teman. Jadi untuk bahan bakarnya tentunya udah irit banget. Itu bisa mencapai 10 hingga 12 dalam kota dan 13 hingga 14 untuk keluar kotanya. Jadi lumayan irit, jadi tidak terlalu menguras kantong, teman-teman. Dan untuk kelebihannya sendiri, ini mempunyai desain eksterior yang menarik, desain interiornya juga bagus, banyak yang menyukainya, handlingnya juga lumayan enak, teman-teman. Remnya cukup handal, suspensi enak, spare part mesin dan juga suspensi itu masih banyak kita jumpai, dan untuk harganya itu sangat murah untuk harga belinya dan terjangkau ya. Lalu irit bahan bakar. Dan untuk kelemahannya sendiri, mobil ini memiliki kelemahan yaitu kaki-kakinya ringkih, spare part body yang sudah mulai langka, tenaga bisa dibilang standar, teman, dan servis resmi Mazda itu cukup sulit sih untuk yang tahun tua ya. Dan mobil ini masih menginjakan harga di angka 27 jutaan dengan pajak kurang lebih sekitar 700 ribuan. Jadi masih lumayan recommended sih untuk mobil yang satu ini. Dan next yang ketiga ada Corolla DX, teman-teman, tahun 82. Nah, tren mobil-mobil berjenis retro kini semakin mewabah ya. Tak hanya kaum tua yang ingin bernostalgia, namun untuk kaum muda juga saat ini banyak yang menyukainya model retro seperti ini, teman-teman. Nah, salah satunya adalah Corolla DX ini. Mobil lansiran 80-an ini tuh memang cukup melegenda pada zamannya ya. Awalnya sempat tak dilirik orang, tapi untuk saat ini malah kebalikannya, teman-teman. Nah, generasi keempat dari Corolla ini masuk ke pasar Indonesia pada tahun sekitar 80-an. Ada beberapa varian yang hadir itu mulai dari sedan 2 pintu, 4 pintu, dan station wagon ya. Untuk varian mesinnya juga banyak pilihan, ada yang 1300, 1500, 1600, hingga 2000 cc. Dan mobil ini tuh bergerak roda belakang, jadi buat ngedrift cocok banget. Lalu untuk fiturnya ini masih minim sih, sayangnya ya, wajar, tapi ya mobil 80-an itu ada AC, audio, dan ada seat beltnya juga. Untuk power steering kayaknya sih belum ya, tapi itu bisa diakalin. Lalu untuk spesifikasi mesin itu 4K 1300 cc karburator ya,
4 silinder segaris 8 katup. Nah, mobil ini untuk standarnya bisa mencapai tenaga 62 horsepower di 5600 rpm dengan torsi maksimal 97 Nm pada 3600 rpm. Nah, mobil ini juga bisa menempuh jarak 9 sampai 11 dalam kota dan 11 hingga 12 untuk keluar kotanya. Lalu ini memiliki kelebihan diantaranya mesinnya tangguh, perawatannya mudah, penggerak roda belakangnya, spare part melimpah dan murah, tampilan retro dan mudah dimodifikasi, harga jual yang bertahan. Lalu untuk bahan bakar lumayan irit, walaupun masih karbu. Lalu untuk kelemahannya itu tidak ada fitur kabin dan elektrikal. Part bodinya mulai langka dan mahal, dan sering bunyian yang aneh gitu kalau udah soak. Belum power steering dan power window, sulit mendapatkan unit yang masih terawat teman-teman. Jika ingin membeli mobil tua tuh ya memang harus jeli sih. Dan mobil ini masih menginjakan harga di angka 29 jutaan dengan pajak sekitar 500 ribuan teman-teman. Jadi lumayan murah kan? Nah oke, next, ini yang keempat ada Civic Bounder yang sedan tahun 87. Nah, Civic Bounder ini sendiri adalah mobil yang dirilis oleh perusahaan Honda pada tahun 84 hingga 88 yang menghadirkan dua jenis pilihan yaitu sedan dan juga ada hatchbacknya. Kalau tampak luarnya, mobil ini tuh memang sangat khas dengan aroma 80-an ya, karena masih memiliki bodi yang mengkotak gitu. Sedangkan untuk interiornya, mobil ini juga sangat klasik dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur standar seperti AC, audio, electric mirror, central lock, power window, power steering, dan shift belt-nya juga. Lalu untuk spesifikasi mesin ini bertipekan mesin D15A1 SOHC berkapasitas 1500 cc ya, dan bisa mencapai tenaga maksimal pada 76 HP di 5500 dan torsi maksimal itu 114 Nm di 3500 rpm. Nah, mobil ini bisa menempuh jarak hingga 12 hingga 13 dalam kota dan 15 hingga 14 untuk luar kotanya. Jadi lumayan irit teman-teman. Walaupun mobil tua, apabila masih dirawat dengan baik, masih sangat irit. Nah, lalu kelebihannya untuk mobil ini mempunyai mesin yang tangguh, akselerasinya tergolong baik untuk di masanya ya, handlingnya juga cukup bagus, perawatannya cukup mudah, suspensi cukup nyaman, spare part masih melimpah dan tergolong murah. Desainnya terlihat menarik, masih banyak diminati hingga saat ini teman-teman, dan tentunya irit bahan bakar. Nah, tapi mobil ini juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya itu part-part bodinya itu mulai langka dan rentan keropos ya, karena sudah terpaut usia yang jauh. Sistem pengeremannya juga kurang baik, minimnya fitur elektrikal teman-teman, dan tenaga yang dihasilkan itu cukup kecil, susah mendapatkan mobil yang masih orisinil ya. Lalu untuk penggunaan power steering itu hanya ada di tahun mulai 87 teman-teman. Mobil ini tuh masih menginjakkan harga di angka 27 jutaan dengan pajak sekitar 500 ribuan juga. Dan mobil ini apabila dimodifikasi itu bisa cakep juga teman-teman. Next, langsung aja yang kelima ada Hyundai Elantra tahun 96. Nah, mobil ini tuh diproduksi dari tahun 95 hingga 99 ya. Nah, memang untuk mobil itu jarang kita jumpai di jalanan karena tidak sepopuler seperti Civic dan juga Corolla. Tapi kenapa saya merekomendasikan mobil ini? Jadi yang pertama itu tentunya dengan harga yang murah, desain bodi sudah melandai dan tidak terlalu kaku, dan jika dimodifikasi tentunya akan semakin pol lagi teman-teman. Kemudian untuk mesinnya juga lumayan responsif dan tentunya sangat irit bahan bakar nih mobil, walaupun mobil yang tua. Nah, untuk fiturnya ini udah ada AC, electric mirror, power steering, power window, tapi untuk yang depan ya, dan ada defoggernya juga. Untuk spesifikasi mesin ini 1500 cc, 4 silinder segaris, 12 katup SOHC. Mampu mencapai daya maksimal di 87 HP pada 5500 rpm dengan torsi maksimal itu di 131 Nm pada 3500 rpm. Dan untuk konsumsi BBM ini 12 hingga 13 dalam kota ya. Dan untuk luar kota itu 14 hingga 15 km per liter. Kemudian untuk kelebihannya, mobil ini memiliki desain model yang fleksibel, kendali mudah dan empuk, harga spare part yang dimiliki itu cukup miring, memiliki fitur penunjang yang cukup lengkap pada zamannya, perawatannya juga relatif lebih mudah, performanya mumpuni, dan tentunya irit bahan bakar teman-teman. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini untuk power window itu hanya pada bagian depan, dan ukuran kabin itu sayangnya tidak terlalu luas, ukuran bodinya juga kecil, harga jualnya kembali itu turun teman-teman, dan spare part yang digunakan relatif kurang awet. Nah, untuk harga ini mobil masih menginjakan di angka 26 jutaan, saya searching tadi, dengan pajak sekitar 400 ribuan. Jadi ini juga pol banget, walaupun mobil tua tapi irit banget bahan bakarnya.
Next yang keenam ini ada Daihatsu Classic Pro tahun 94 ya. Seperti mobil 90-an lainnya, mobil ini tuh juga memiliki pesaing yang cukup ketat pada waktu itu. Namun hingga sekarang Daihatsu Classic ini juga masih banyak dicari oleh masyarakat teman-teman, karena berbagai kelebihan yang ditawarkannya. Salah satunya yaitu harga yang sangat miring dan juga untuk konsumsi BBM yang sangat irit juga. Lalu untuk fiturnya ini, untuk fitur standar ada AC, electric mirror, udah power steering, power window, dan ada rear wipernya juga. Untuk spesifikasi mesin ini berjenis G102 ya, dengan tenaga maksimal itu bisa 89 horsepower di 6500 rpm, dengan torsi maksimal itu bisa mencapai 105 Nm. Kapasitas mesin ini 1300 cc ya, tapi masih karbu. Walaupun karbu tapi ini BBM-nya cukup irit sih. Untuk dalam kota itu bisa 9 hingga 11 dan luar kota 12 hingga 15 km per liter. Dan untuk kelebihannya, mobil ini memiliki akselerasi yang bagus, suku cadang yang cukup mudah didapat, perawatan mesin cukup mudah, harganya terjangkau, dan yang terakhir itu irit bahan bakar teman-teman. Dan untuk kelemahannya, mobil ini yaitu tampilannya cukup ketinggalan zaman sih, dan desain bodi belakang itu kurang menurut saya, dan kaki-kakinya ringkih, lalu suku cadang modifikasi cukup sulit untuk didapatkan. Nah, lalu untuk mobil ini tuh masih menginjakan harga di angka 26 jutaan dengan pajak sekitar 600 ribuan teman-teman. Nah, oke, next ini yang ketujuh ada Opel Optima CDX teman-teman tahun 95 ya. Dan mobil buatan Jerman satu ini juga memiliki harga yang cukup miring di tahun saat ini teman-teman. Untuk yang tipe CDX ini adalah tipe tertingginya dan sudah dilengkapi dengan rear spoiler untuk bawaannya. Lalu untuk interiornya juga lumayan rapi, sehingga jika dimodifikasi itu juga tidak terlihat usang dan pastinya nyaman teman-teman. Lalu untuk fitur penunjang ini ada AC, audio, tail steering, power window, ABS-nya juga ada teman-teman. Dan untuk spesifikasi mesinnya ini 1800 cc, 4 silinder garis 16 katup ya, dengan daya maksimal 138 horsepower pada 5600 rpm dan torsi maksimal itu 195 Nm di 3400 rpm. Mobil ini transmisinya manual 5 percepatan roda depan ya. Untuk konsumsi BBM ini 9-11 dalam kota dan 12 hingga 13 untuk keluar kotanya. Nah, lalu mobil ini memiliki kelebihan diantaranya desainnya itu kekinian ya. Dan untuk piranti safety-nya baik, interior tidak membosankan, tarikannya cukup responsif, dan untuk suspensinya nyaman teman-teman. Dan untuk kelemahannya, mobil ini spare part-nya sulit untuk didapat dan juga cukup mahal, mudah overheat, untuk kaki-kakinya lemah ya, dan untuk purna jualnya kurang baik teman-teman. Lalu untuk harga jualnya mobil ini berkisar di angka 25 jutaan dengan pajak sekitar 600 ribuan. Nah, next yang terakhir ini yang ke-8 itu ada Ford Laser Gaya teman-teman tahun 94 ya. Nah, jika kalian penggemar mobil-mobil lawas, nah kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan Ford Gaya ini. Nah, ini merupakan generasi kedua dari seri Ford Laser ya, yang sempat mengaspal di tanah air itu pada tahun 80-an hingga 90-an silam. Bersama dengan varian Ford Laser GL dan juga Ford Laser TX3 teman-teman. Nah, di samping itu karena memiliki bodi dan desain yang sama dengan kendaraan Mazda, maka part mobil ini tuh bisa ditambal sulam dengan mobil tersebut, lalu juga bisa disandingkan dengan part-part miliknya mobil merek Timor teman-teman. Nah, mobil ini juga memiliki fitur standar seperti AC, audio, electric mirror, central lock, power window, power steering, dan seat belt-nya juga. Dan untuk spesifikasi mesin ini bertipe KF atau KH ya, mesin BP5 DOHC 16 valve 1800 cc. Ini sudah menggunakan injeksi, 5 percepatan manual dan 4 percepatan matic. Untuk konsumsi bahan bakarnya ini 9-11 dalam kota dan 12 hingga 13 untuk luar kotanya. Lalu untuk kelebihannya sendiri, mobil ini harganya itu terjangkau, handlingnya mumpuni, mesin responsif, peredam kabin cukup baik, suspensinya empuk, dan perawatannya mudah teman-teman. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini memiliki harga jual yang rendah, suku cadang mulai langka, pengereman kurang baik, kaki-kakinya ringkih, dan desain bodinya itu kurang menarik teman-teman. Tapi apabila dimodifikasi cukup pol banget sih. Nah, mobil ini menginjakan harga yang cukup murah yaitu sekitar 20 jutaan dengan pajak 500 ribuan teman-teman. Jadi ya lumayan pol banget untuk mobil ini. Tentunya dengan harga yang miring, kalian patut melirik mobil-mobil yang kita rekomendasikan tadi teman-teman. Apabila kalian mempunyai dana yang terbatas dan apabila kalian sudah memiliki rezeki lebih, kalian bisa memolesnya. Mobil ini tentunya akan sangat kelihatan pol apabila dibuat bepergian ke sana sini teman-teman.
Nah, mungkin saya rasa cukup untuk rekomendasi yang ketujuh kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan referensi pada kita semua. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa